Inilah SMP Negeri 1 Manuju Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tempatnya berada di lembah, dikelilingi oleh gunung dan gunung. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa biar aja. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya. Coba silakan Putri. Pelajaran minggu lalu apanya? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa itu dasar negara? Oke, silakan. Ayo. Pancasila. Iya, dasar negara kita Pancasila. Kita lanjut ya. Ibu akan menyampaikan apa manfaat kita mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Manfaatnya adalah agar peserta didik dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Adapun tujuan pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara, ya, ini yang perlu kalian capai ini. Tujuannya pertama, setelah menganalisis gambar melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan benar. Tujuan kedua, setelah menganalisis gambar melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran ketiga, setelah memahami materi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara dan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dengan benar untuk mewujudkan kepedulian dan keberanian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, silakan perhatikan. Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini. Jadi pokok bahasan pada hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Perhatikan, kalian tahu bangunan kan? Tahu. Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula pondasinya. Mengapa? Pondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia.
Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Semua negara haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Oke, baik, itulah tadi materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. K1, kompetensi 1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kemudian KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara. 2. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pembelajaran ini yang perlu kalian capai indikatornya ini, ya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, berperilaku peduli dan berani sebagai wujud melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menguraikan arti Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mendiskusikan, menyimpulkan, menyusun laporan, dan menyajikan hasil telaah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sekarang kita sudah bagi 5 kelompok ya. Bagikan LKPD-nya ya, silakan perhatikan. Silakan perhatikan tabel yang ada di LKPD. Ya, ini sudah 10 menit ya. Oke, sudah selesai semua. Ibu acak ya, mulai dari kelompok 3. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Coba. Bangunan adalah gambaran sebuah negara. Negara digambarkan sebagai sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya yang kira-kira agama bangunan tersebut tinggal pada kelompok. Di gambar bangunan tersebut itu diibaratkan sebuah negara, di mana bangunan tersebut memiliki fondasi. Fondasi itu adalah dasar atau landasan dari bangunan. Oke, kita lanjut.
kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan mandiri. Oke, terima kasih Fani. Gimana? Gimana Nak Putri? Puas, Bu. Puas, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu semua. Masih semangat? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Jadi Ibu akan menjelaskan mengapa penyelenggaraan negara harus semuanya berdasarkan kepada Pancasila. Karena Pancasila itu dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap. Yang pertama, sikap, kemudian tingkah laku dan perbuatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan tentang Pancasila sebagai dasar negara dari kelompok 1. Tanggapan saya tentang gambar rumah adalah negara diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Pandangan saya terkait apa itu fondasi adalah ciri, cita-cita, acuan dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Nah, itu kesimpulan dari saya dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beberapa kelompok yang telah menyajikan hasil laporannya terkait tentang materi kita Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan dari semua jawaban-jawaban semua kelompok. Ya, perhatikan semua dan cocokkan di laporannya. Yang pertama, terkait dengan gambar rumah. Ya, negara diibaratkan sebagai sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan kuat dan kukuh, bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga negara. Agar kuat dan kukuh negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara yang kuat itu adalah landasan atau pondasi. Kemudian terkait dengan apa itu pondasi telah dijelaskan bahwa pondasi adalah ciri, cita-cita, acuan dan tujuan yang akan dicapai. Nilai luhur yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegakkan perbuatan yang luhur yang menjaga cita kebebasan bagaimana keadilan dan kegotong royongan. Seksi pembelajaran yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Kemudian apa manfaat yang diperoleh melalui proses yang telah kita lakukan? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Manfaat yang dapat saya peroleh yaitu dapat mengetahui berbagai hal-hal
dan saya dapat memahami fungsi-fungsi Pancasila. Apa sikap yang kalian peroleh dari proses